Perkenalkan, saya Diskavian Iqbal dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tugas kelompok machine learning. Slide selanjutnya, Jonathan. Ini nama anggota kelompok saya. Yang pertama Amar Ramadhani, kedua Iman Arrow, ketiga Jonathan, keempat Tegar Surya Gemilang, keempat Diskavian Iqbal. Slide selanjutnya. Saya akan menjelaskan cara kerja destination tree dengan contoh soal. Apa itu destination tree? Destination tree adalah algoritma pelajaran machine learning yang digunakan untuk klarifikasi maupun regresi. Seperti namanya, untuk menyerupai pohon di mana akar dalam kurung root mewakili fitur pertama yang digunakan untuk membagi data. Kedua, cabang branch mempresentasikan hasil dari pernyataan kondisi. Daun left adalah kesimpulan atau hasil akhir, bisa merubah kelas klasifikasi atau nilai regresi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Tegar. Contoh soal, sebuah perusahaan ingin menentukan jenis program pelatihan terbaik untuk karyawan baru. Terdapat 3 fitur yang diminati. Pertama, pengalaman kerja lebih dari 3 tahun atau kurang dari atau sama dengan 3 tahun. Yang kedua, level pendidikan yaitu D3, S1, dan S2. Yang ketiga, hasil tes masuk tinggi atau rendah. Nomor 1, pengalaman kurang dari 3 tahun, pendidikan S1, tes masuk tinggi, program lanjutan. Nomor 2, pengalaman lebih atau sama dengan 3 tahun, pendidikan D3, tes masuk rendah, program dasar. Nomor 3, pengalaman kurang dari 3 tahun, pendidikan D3, tes masuk tinggi, program menengah. Nomor 4, pengalaman lebih atau sama dengan 3 tahun, pendidikan S1, tes masuk tinggi, program menengah. Nomor 5, pengalaman kurang dari 3 tahun, pendidikan S2, tes masuk rendah, program menengah. Nomor 6, pengalaman lebih atau sama dengan 3 tahun, pendidikan S1, tes masuk rendah, program dasar. Nomor 7, pengalaman kurang dari 3 tahun, pendidikan S1, tes masuk tinggi, program lanjutan. Nomor 8, pengalaman lebih atau sama dengan 3 tahun, pendidikan D3, tes masuk tinggi, program dasar. Slide selanjutnya, Jonathan. Pertanyaan. Tentukan jenis pelatihan untuk seorang karyawan baru dengan 1. Pengalaman lebih dari 3 tahun, pendidikan S1, tes masuk tinggi. Langkah penyesuaian dengan decision tree adalah kita harus pilih fitur mana yang paling baik memisahkan data, misalnya dengan menghitung information grain. Namun karena ini contoh kecil, kita bisa amati secara manual. Amati pengaruh hasil tes masuk. Jika tes sama dengan rendah, sebagian besar hasilnya dasar. Jika tes sama dengan tinggi, program lebih beragam, menengah, dan lanjutan. Buat cabang berdasarkan nilai tes masuk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Iman. Masuk rendah, tinggi, itu dasar, pengalaman, kurang atau sama dengan 3, atau lebih dari 3 juga, menengah, pendidikan, S1, D3 atau S2, lanjutan menengah. Telusuri jalur sesuai kondisi karyawan. Di sini ada tes masuk, tinggi, kanan, pengalaman, lebih dari 3 tahun, kanan, 1, pendidikan S1 atau lanjutan. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Amar. Oke, di sini ada decision tree. Cenderung bekerja lebih baik dibanding teknik lain dalam kasus-kasus berikut. Masalah klasifikasi dengan aturan logis sederhana. Alasannya, tree menyusun aturan klasifikasi secara eksplisit sehingga cocok untuk data yang bisa dipecah secara logis dan hierarkis. Contoh, sistem persetujuan pinjaman berdasarkan pendapatan, pekerjaan, dan riwayat kredit. Selanjutnya, data dengan fitur kategorikal dan numerik campuran. Alasannya, algoritma tree secara alami membagi data berdasarkan nilai fitur tanpa butuh konversi ke bentuk
numerik. Contoh, prediksi pelanggan berhenti berlangganan churn berdasarkan jenis kelamin, kategori, umum numerik, dan status langganan. Saat invertibilitas atau transparansi penting, alasannya model decision tree bisa divisualisasikan dan setiap keputusan bisa ditelusuri hingga akar. Contohnya, diagnosis medis otomatis berdasarkan gejala, dokter bisa melihat proses pengambilan keputusan. Data relatif kecil hingga menengah. Alasannya, model sederhana dan tidak membutuhkan banyak tuning atau data pelatihan dalam jumlah besar. Contoh, sistem rekomendasi reproduksi untuk toko online kecil berdasarkan riwayat pembelian dan demografi. Lanjut. Data memiliki interaksi non-linear antar fitur. Alasan decision tree tidak mengasumsikan hubungan linear seperti regresi. Contoh, memprediksi apakah pelanggan akan churn berdasarkan pola penggunaan dan interaksi produk. Penanganan missing value secara natural. Alasan, beberapa algoritma decision tree, misalnya C4.5 atau CART, dapat menangani data hilang saat training prediksi. Contoh, data medis pasien dengan atribut yang tidak selalu lengkap. Kombinasi fitur numerik dan kategorikal. Alasannya, tidak memerlukan nominasi atau skala khusus. Contohnya, klasifikasi resiko kredit berdasarkan usia numerik dan pekerjaan kategorikal. Sekian dari saya, Ahmad Ramadhani.